kali ini kita akan podcast lagi nih, tapi dengan tamu yang berbeda lagi. Oke, nah hari ini aku udah bareng sama seseorang yang bentar lagi juga mau berangkat kerja ke luar negeri. Dengan siapa ini Mbak? Halo, perkenalkan nama saya Indah. Mbak Indah, asalnya dari mana? Dari Bekasi. Oke, dari Bekasi. Nah, Mbak Indah ini dulu lulusan dari sekolah mana sih Mbak? Aku dari sekolah Jakarta sih. Dari Jakarta. Kuliah ya dulu ya? Oke, jadi sebuah sekolah di Jakarta, sekolah pariwisata ya? Pariwisata perhotelan. Oke, dia terus kuliah di Jakarta di jurusan perhotelan. Nah, sekarang sudah mau berangkat kerja ke luar negeri nih. Kemana? Aku ke Dubai. Ke Dubai. Nah, posisinya sebagai apa sih Mbak di Dubai nih? Aku di Dubai itu kerangkap waiters sekaligus sama bar juga nih yang bar. Oke. Jadi emang kemarin kita apply lowongannya di waitress ya, tapi terus juga ditawarkan sama Yusar untuk coba nih di bar gitu, bisa atau enggak. Nah, besok berarti akan nambah pengalaman baru sebagai barista lah, bartender lah. Atau apa ya besok ya? Besok lebih ke kopi sih. Tiap hari minumnya es kopi. Es kopi terus. Berarti barista ya guys ya. Nah, terus besok ini di Dubai itu di cafe ya? Cafe resto? Cafe ya. Cafe resto sih gitu. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain udah berapa kali interview? Kan ini keterima nih di Dubai. Berapa kali ya, Miss? Kayaknya udah berkali-kali ya sih. ya sih, Miss. Iya, lumayan banyak ya. 10 lebih kali ya? Kayaknya nggak nyampe deh. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Ya, hampir 10 kali ya. Jadi sebenarnya Mbak Indah ini tuh udah ikut interview berkali-kali dan ternyata memang rezekinya di Dubai ini gitu. Dan besok bakal berangkat ke Dubai bersama satu orang lagi, itu Mbak Hana ya gitu. Jadi akan berangkat bareng ke Dubai. Nah, kalau di Dubai ini besok gajinya berapa sih Mbak kemarin? Kemarin ditawarinya itu 2.500 ya, Miss. Tapi kan kepotong buat akomodasi. Jadi mungkin sekitar bersihnya 2.000. Oke, jadi 2.000 tapi udah termasuk akomodasi. 2.000 AED ya. 2.000 AED udah termasuk akomodasi dan juga harusnya juga udah dapat dining meal, dapat asuransi juga gitu dan dapat flight ticket juga. Nah, terus gimana sih Mbak nih perasaannya mau berangkat ke Dubai ini? Setelah perjuangan ya, Miss. Oh iya, perjuangan Finally. banget. Iya. Yang Terus harusnya aku udah di Turki gitu kan. Kemarin kan karena aku nggak itu tiba-tiba terus ya kemarin ya banyak banget suka dukanya. ya namanya juga perjuangan lah. Akhirnya kan sekarang udah mau berangkat, tinggal nunggu flight ticket aja. Untuk semua dokumennya udah ready gitu ya. Kalau di Dubai ini berarti dia kontrak berapa tahun Mbak? 2 tahun. 2 tahun. Oke, 2 tahun. Oke. Nah kalau misalnya nih Mbak Indah kan udah beberapa kali ikut interview, tahu dong proses-prosesnya interview seperti apa. Nah, boleh dong diceritain kayak pengalaman ikut interview tuh kayak gimana sih? Susah nggak sih? Terus juga mungkin deg-degannya atau kayak gimana belajarnya ketika sebelum interview gitu. Untuk interview sendiri itu yang penting kemampuan bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan lagi sih, Miss. Ya, itu pasti kan karena komunikasi utamanya kan kita pakai bahasa Inggris. Jelas. Ya itu terus kuasai materi yang akan diinterviewin. Biasanya kan kayak kita ditanyain kayak experience kerja, terus apa aja gitu, di mana aja sebelumnya, berapa lama, terus kenapa kamu apply di luar, biasanya ditanya. Motivation ya. Ngomong-ngomong tentang motivation, nah Mbak Indah tuh pengen kerja di luar negeri kenapa sih? I want to learn something new and have a new experience. Oke, nice. Jadi pengen ini ya cari pengalaman yang lebih baik juga di Indonesia. Dan harusnya juga cari gaji nggak sih? Iya. Of course. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu gede ya daripada di luar negeri. Nah, oh ya dulu tuh Mbak Indah tahu STC dari mana sih? Kenal Simfoni dari mana sih? Internet kalau nggak salah. Internet ya, sosial media lah ya. Terus apa sih yang dulu bikin tertarik buat gabung buat ikut join di STC? Karena dia itu kan udah banyak memberangkatkan orang gitu.
dibantu juga kan untuk prosesnya. Dulu tuh sebenarnya lebih tertarik ke kapal nih, cuman Tuhan berkehendak lain. Mungkin aku harus ke darat dulu. Ya, nggak masalah kalian ke hotel darat dulu. Setelah itu cari pengalaman. Kalau udah ada pengalaman, pasti lebih mudah untuk ke kapal. Kayak gitu. Nah, kalau Mbak Indah nih, dulu kepikiran pengen kerja di luar negeri tuh emang udah dari kecil atau baru kepikiran waktu udah ini sih udah dewasa ini sih? Karena kan dulu pernah kerja di Indonesia juga kan? Baru aja sih, maksudnya belum begitu lama juga kayak mungkin pas kuliah Pas kuliah. Apakah tertarik sama temen gitu? Mungkin ada yang kerja di luar negeri? ada beberapa teman yang Oh, jadi pengen ya. Nah, terus berarti setelah mungkin habis kontrak dari Dubai nih, rencana mau gimana? let it flow aja, Let it flow. Oke. Tapi pengennya ke ya kalau masih diberi kesempatan masih mau di kapal gitu. Oke. Nah, terus Mbak Indah sendiri nih kan ke Dubai ini kan kontrak sebenarnya 2 tahun ya. Lumayan lama kan. Keluarga gimana sih? Maksudnya support atau gimana? Orang tua support, tapi aku sih sebenarnya masih agak was-was kakek nenek karena Udah support ya. ya semoga diberi umur panjang. Amin. Jadi masih bisa buat nyenengin keluarga dulu lah. Tapi sejauh ini mereka maksudnya nggak ada yang gimana-gimana kan, masih support gitu ya? Ya agak berat, cuman dia mau gimana. Nggak apa-apa ya namanya buat masa depan. Kita kan ya siapa tahu setelah ini jadi lebih baik lah. Nah Mbak Indah nih, kamu kan dulu sempat kerja juga nih di apa namanya di Indonesia kan ya sebagai waitress juga. Coba dong ceritain apa sih suka dukanya sebagai waitress tuh? Suka sukanya ketemu banyak orang, terus orang baru lagi, terus kita belajar kultur mereka, bahasa mereka juga. Kadang itu dapat tips by hand kalau tamunya Nah ini bener-bener tipsnya ini. baik banget. Terus Koneksi baru, ya bahkan aku tuh sebenarnya pernah dapat tawaran kayak kamu nggak kerja di tempat saya, wih, di luar, di Ceko, cuman aku nggak ambil. kenapa itu nggak diambil? Karena aku lebih tertarik minatnya ke waitress atau enggak di kitchen. Waktu itu emang ditawarin sebagai apa? Waktu itu di salon. Emang agak belok jauh ya, tapi Iya. udah berarti emang ya kebetulan sekarang udah keterima di Dubai jadi waitress. Oke. Tapi ini ya, berarti kamu waktu pas kerja di Indo dulu sebagai waitress sering ketemu guest dari luar negeri juga ya? Beberapa handle tamu. Tapi berarti udah biasa lah ya. Berarti besok waktu di Dubai udah nggak kaget dengar sih. Iya, lagi cuman masih memperbanyak vocabulary juga kan. Belajar ilmu baru lagi. Nanti kan mungkin ada yang beda dan Ya, betul. ada ini nggak sih Mbak, apa namanya, ya pesan lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin mereka awalnya juga pengen ke hotel, tapi ternyata rezekinya masih di Indonesia, atau awalnya juga pengen ke kapal, tapi rezekinya juga belum ada gitu. Pesannya jangan patah semangat, terus selalu memperbaiki diri buat lebih baik lagi, belajar bahasa Inggris, terus always positive thinking, jangan lupa berdoa juga. Itu ya guys ya. Oh ya, sama satu lagi tips belajar bahasa Inggris nih dari Mbak Indah. Kalau aku tips bahasa Inggris aku tuh lebih ke dengerin musik, terus itu nambah vocabulary. Ya, betul banget Itu guys. dengerin musik buat yang suka musik. Terus aku tuh suka ini apa namanya? Kadang tuh suka baca tulisan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah mungkin kalau ada kata-kata yang nggak tahu nanti ditulis di buku, terus cari di kamus. Bisa. Terus bisa juga langsung misalnya aku lagi stay di Jogja, itu tuh ada komunitas gitu, join komunitas, dan itu kebetulan kayak mereka kadang suka ada foreigner. Nah itu bisa tuh ajak ngobrol kayak buat memperlancar bahasa kita. Terus jangan malu kalau misalkan berbuat salah dalam pengucapan pronunciation dalam bahasa Inggris atau apa gitu tuh. Aku pernah dapet saran just open your mouth, kayak
bule itu Mm-mm. foreigner itu nggak bakalan nilai kita kok, nggak bakal kerja Ya. your English is too bad, no. Yang Jadi penting kayak mereka paham mereka aja. paham aja, bisa Heeh, komunikasi, bisa komunikasi. Mereka nggak akan terlalu mentingin tentang grammar. Yang penting kalian nyambung aja, ngomong aja gitu. Jadi nggak usah terlalu takut buat ngomong. Jadi itu ya guys, mungkin pesan buat kalian symphony mates yang pengen kerja di luar negeri tapi kadang masih terkendala dalam bahasa karena banyak banget khususnya aku sendiri itu kadang ketemu dengan teman-teman dengan symphony mates yang aku pengen nih ke luar negeri kerja ke kapal, ke hotel daerah di luar negeri tapi terkendala dengan bahasa. Nah itu sedikit tips dari Mbak Indah. Mungkin kalian bisa menerapkan beberapa tipsnya dan beberapa tips yang dari Mbak Indah ini juga jujur aja itu juga works di aku. Jadi itu bisa siapa tahu membuat kalian lebih fasih dalam bahasa Inggris lagi. Oke, kalau gitu sekian podcast kali ini bersama Mbak Indah yang bentar lagi mau berangkat ke Dubai nih. Semoga nextnya kita bisa ketemu dengan Mbak Indah lagi. Kalau misalnya mau berangkat ke kapal, aminin aja nggak sih guys? Next kita ketemu dengan tamu-tamu yang lain yang bakal berangkat entah ke hotel luar negeri, entah ke kapal. Tungguin aja dan dadah!